Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan membuat sebuah video untuk kalian semua sebelum nonton Captain America Brave New World. Everything you should know before you watch this movie. Semua yang perlu kalian ketahui sebelum nonton Captain America Brave New World. Singkat aja, padat dan jelas. Semoga bisa membantu kalian ya teman-teman. Bagi yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, join, link invite-nya ada di description box. Dan follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy karena banyak konten yang seru di sana. Oke, langsung aja kita bahas. Here we go. Everything you should know before you watch this movie. Ini gak akan terlalu ribet ya teman-teman, karena kan film Captain America Brave New World ini merupakan film pertama yang menceritakan Sam Wilson. Nah, sehingga fokusnya itu ke Sam Wilson, jadi gak terlalu ribet untuk mengikuti. Tetapi bagi kalian yang pengen tahu tentang karakter development dan perkembangan karakter, arc cerita tentang Sam Wilson, bagaimana kok bisa jadi Captain America, serta penjelasan karakter Joaquin Torres sebagai partner dari Sam Wilson dan The New Falcon, wajib banget nonton The Falcon and the Winter Soldier series Disney Plus ya guys. Jadi Captain America Brave New World ini secara kronologikal film, ini merupakan film dari sequel juga sih sebenarnya ya, yang menampilkan Sam Wilson. Dari Captain America The Winter Soldier 2014, Captain America Civil War 2016, serta berlatar setelah peristiwa Avengers Endgame, Avengers Infinity War, dan The Eternals. Karakter utama dalam film Brave New World ini ialah Sam Wilson sebagai The Falcon atau Captain America yang diperankan oleh Anthony Mackie, Bucky Barnes sebagai Winter Soldier yang nanti hanya muncul sebagai cameo, dan Joaquin Torres sebagai anggota dari tim superhero Captain America dan memegang gelar baru sebagai The New Falcon. Serta beberapa villain atau penjahat yang akan muncul di sini. Ada Presiden Thaddeus Thunderbolt Ross yang akan berubah menjadi Red Hulk atau Hulk merah. Kemudian The Leader yang diperankan oleh Tim Blake Nelson sebagai otak penjahat di film ini. Serta ada villain tambahan juga, yaitu karakter yang diperankan oleh Giancarlo Esposito, Sidewinder atau pemimpin dari kelompok separatis, kelompok fanatik Serpent Society. Dua karakter Serpent Society di-delete dari film ini, yaitu King Cobra serta Viper ya teman-teman, karena ada banyak banget reshot serta syuting ulang untuk film Captain America Brave New World ini. Ditunda 1 tahun pula film ini ya, karena mendapatkan respon negatif. Tetapi Marvel Studios terus melakukan proses syuting ulang hingga akhirnya rilis hari ini di bioskop. Dan tak lupa Isaiah Bradley, Super Soldier yang ada di series The Falcon and the Winter Soldier juga akan muncul di sini guys. Kemudian karakter wanita yang juga akan muncul di sini yang berperan sebagai agen CIA Amerika Serikat bawahan dari Presiden Thaddeus Thunderbolt Ross adalah Sabra atau Ruth Bader Seraph, yang menuai kontroversial karena kan dia merupakan hero dari Israel. Film ini akan berfokus juga ya dengan beberapa konflik, membahas isu-isu sosial dan politik, membahas tentang relevansi dengan kehidupan sehari-hari, dan bagaimana Sam Wilson sebagai The New Captain America harus bisa mencari sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Dengan inti permasalahan ialah perebutan solid matter atau sumber daya alam adamantium yang ternyata merupakan sumber daya yang berada di bangkai Celestial Tiamut setelah Eternal Cersei merubah Celestial Tiamut menjadi sebuah marble atau rock gitu ya, batuan gitu ya teman-teman. Dan ternyata dari sana tercipta juga sumber daya alam baru, yaitu adamantium. Nah ini nih yang jadi konfliknya, orang-orang akan rebutan antar negara terkait sumber daya ini, termasuk Jepang dan Amerika. Lebih kurang konfliknya seperti itu ya teman-teman. Jadi aku saranin banget bagi kalian yang baru mau nonton Captain America Brave New World hari ini maupun nanti weekend, aku saranin untuk nonton dulu series The Falcon and the Winter Soldier, karena di sana arc atau cerita dari karakter Sam Wilson ini benar-benar dapet ya teman-teman, bagaimana dia struggle dengan kehidupan sosialnya. Bahkan Sam Wilson itu struggle banget dengan finansial keuangannya, hingga ia mengajukan pinjaman pun ditolak ya, walaupun dia adalah seorang anggota Avengers teman-teman. Ia juga punya seorang adik perempuan yang ingin memulai bisnis dengan Sam Wilson tapi nggak ada uangnya ya teman-teman. Nah jadi bagus banget kalau kalian nonton series The Falcon and the Winter Soldier terlebih dahulu, jadi tahu, bisa kenal, get into deep dan lebih dekat lagi dengan karakter Sam Wilson, bagaimana ia bisa layak menjadi Captain
Captain America pengganti Steve Rogers. Karena di series The Falcon and the Winter Soldier itu, Captain America dipilih oleh pemerintahan Amerika Serikat dan memilih John Walker. Nah, di sini John Walker akan muncul sebagai US agent di Thunderbolts. Di sini juga lah bagaimana kita bisa melihat persahabatan antara Sam Wilson dan Bucky Barnes, guys. Yang juga struggle untuk bisa keluar dan bisa berubah menjadi orang yang baik setelah pembunuhan yang ia lakukan oleh si Bucky Barnes ini ketika ia menjadi Winter Soldier. Nah, jadi wajib banget nonton series The Falcon and the Winter Soldier ya untuk kalian semua. Kemudian, bagi yang nggak ngerti tentang bangkai raksasa di tengah Samudra Hindia yaitu Celestial Tiamut, nah itu boleh nonton film The Eternals. Karena di sana kalian akan tahu kenapa itu Celestial bisa nyangkut di Samudra Hindia dan berubah jadi marble solid rock gitu, guys. Dan juga bisa kenalan dengan para Celestial dan Eternals lainnya, khususnya Eternals Cersei. Karakter pendamping Sam Wilson di film ini yaitu Joaquin Torres sebagai The Falcon yang baru juga kalian bisa tahu karakternya kalau kalian nonton series The Falcon and the Winter Soldier. Nah, sedangkan untuk karakter-karakter baru seperti Presiden Thaddeus Thunderbolt Ross, Sabra, dan karakter-karakter pendukung lainnya seperti Tim Black Nelson the Leader, Giancarlo Esposito Sidewinder, itu adalah karakter-karakter tambahan agar di film ini konfliknya lebih kerasa. Tetapi kalau Presiden Thaddeus Thunderbolt Ross, dia sudah sering muncul ya di MCU, khususnya di film The Incredible Hulk juga dan beberapa film Avengers, guys. Kalau kalian paham, memang aktornya diganti karena aktor originalnya sudah meninggal dunia atau rest in peace. Untuk timeline sendiri, film Captain America Brave New World ini sudah pasti sesudah Eternals ya teman-teman. Berapa minggu atau berapa tahun sesudah event Eternals itu aku juga nggak tahu, tetapi yang jelas film ini kemungkinan terjadi sebelum film Thunderbolts. Sebelum timelinenya Thunderbolts, film Thunderbolts yang akan rilis bulan Mei tahun ini juga, guys. Deketan ya, hanya berselang 3 bulan aja dari film Captain America Brave New World. Makanya nanti akan ada cameo Bucky Barnes di film Captain America Brave New World. Kemudian kita akan bahas dengan karakter kontroversial si Sabra atau Ruth Bader Seraph, yang dimana Marvel Studios ini mengurangi adegan dan aksi dari Sabra terkait konflik Palestina dan Israel serta boykot penolakan orang-orang terkait film ini. Kenapa Marvel harus mengambil karakter Ruth Bader Seraph Sabra? Padahal karakter agent wanita di Marvel itu banyak banget yang bagus-bagus, mutant juga oke, masih bisa, tapi kenapa harus Sabra? Nah, di sini banyak editingnya. Si Sabra juga dikurangi porsinya. Original cerita dan backstory dari Sabra juga sudah diubah, merupakan mantan Black Widow dan merupakan agent CIA Amerika Serikat, nggak terafiliasi dengan Israel lagi. Walaupun seperti itu, tapi tetap ya, nama dia kan Sabra, teman-teman. Original komiknya Ruth Bader Seraph merupakan agen Mossad dari Israel. Beberapa hal yang penting di sini tuh menurut aku adalah bagaimana Sam Wilson ini bisa membuktikan dirinya itu worth it ya, guys. Worth, layak untuk dapat menyandang mantel dan posisi sebagai Captain America pengganti Steve Rogers. Walaupun Sam Wilson ini masih manusia biasa dan gak ngambil Super Soldier Serum, tetapi kita harus menghargai usaha kerasnya. Nah, itu tuh kelihatan banget di series The Falcon and the Winter Soldier. Jadi sangat disayangkan kalau kalian langsung nonton filmnya tanpa nonton seriesnya dulu. Nah, jadi kalian agak kurang connect nanti ya. Oke teman-teman, aku gak akan banyak cerita ataupun spoiler lagi. Pokoknya ini adalah beberapa basic story lah yang harus kalian tahu sebelum nonton Captain America Brave New World. Everything you should know before you watch this movie. Film ini sama akan terbagi menjadi 3 babak. Arc pertama, arc kedua, dan arc ketiga, di mana masing-masing babak ini memiliki konflik dengan nanti akhirnya penyelesaian konflik di final act atau babak ketiga ialah klimaks antar pertarungan Sam Wilson dan Red Hulk Thaddeus Thunderbolt Ross. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari Jokastoy. Semoga bisa menambah informasi dan menghibur kalian semua. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.